Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Maya Wulandari. Pada PPL keempat ini, saya menyelesaikan masalah kesulitan siswa dalam mempertautkan 3 level representasi kimia karena konsep kimia yang bersifat abstrak. Saya menggunakan model PBL pada materi pergeseran kesetimbangan kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Pimpin dulu berdoa ketua kelas. Oke, hari ini kita mulai belajar tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelum ke sana, masih ingatkah kalian bagaimana sih ciri suatu reaksi kimia itu sudah mencapai kesetimbangan? Konsentrasinya tetap. Konsentrasi apanya? Konsentrasi reaktan sama produk. Reaktan sama produknya konsentrasinya tetap. Kemudian? Terus laju reaksinya sama. Laju reaksinya sama. Apa sih kaitannya reaksi kesetimbangan dengan kehidupan sehari-hari? Ada yang suka makan telur? Kulit ayam tuh komponen utamanya kalsium karbonat. Supaya kulit telur ayamnya, cangkangnya itu kuat, maka ayam harus dikasih makan yang mengandung kalsium. Itu berkaitan dengan reaksi kesetimbangan kimia yang akan kita pelajari hari ini. Pergeseran kesetimbangan dan memprediksi arah pergeseran. Kita beri tes dulu. Silakan. Dalam pertemuan hari ini apa saja yang akan dinilai? Yang pertama sikap disiplin kalian. Kemudian karena ini berkelompok, jadi dinilai sikap kolaborasi kalian. Sekarang ada LKS yang akan dibagikan. Ini informasi yang ada di penerapan dalam bidang industri. Silakan baca dalam kelompok. Kemudian cari masalah apa yang ada di dalam wacana tersebut. Masalah apa yang kalian temukan? Mengapa produk amonia yang dihasilkannya tidak optimal? Bagaimana cara membuat produk amonia yang dihasilkan jadi Tuliskan rumusan masalah tadi yang sudah kalian rumuskan bersama-sama. Kemudian kita akan mengumpulkan data dengan melihat video nanti. Yang pertama kita lihat faktor suhu dulu. Panas dan air dingin kita lihat. Menurut kalian ada perubahan warna yang terjadi? Ada Jadi apa? biru. Jadi biru. Yang direndam air panas warnanya jadi apa? Biru. Yang direndam air dingin? Berarti kalau dia berubah warnanya jadi biru, senyawa apa yang semakin banyak terbentuk? CO, Cl4 2-min karena dia warnanya biru. Yang kanan ditambahkan ion Fe3+. Warnanya berubah jadi lebih gelap. Kalau yang bertambah warna merah berarti senyawa apa yang terbentuk? FeSCN 2+. Di reaksi yang itu ketika direndam air panas warnanya berubahnya jadi biru. Kalau warnanya berubah jadi biru, apa yang terbentuk? Yang produknya COCl4 2-min. Reaksi ekso atau endo? Reaksi endotherm. Berarti ketika direndam di air panas, dia reaksinya bergeser ke arah reaksi endotherm. Ya udah tulis. FSCN itu di sini produk atau reaktan? Produk. Berarti ketika reaktan ditambahkan gesernya ke arah produk. Berarti geser itu maksudnya yang dihasilkan. Ya. Yang dihasilkan apa? Warnanya berubah jadi lebih terang. Kenapa lebih terang? Karena berarti dia bergeser ke arah reaktan. Kok bisa ya bergeser ke arah reaktan? Ada nggak OH- di sini? Nggak ada. Kenapa ya bisa bergeser ke arah reaktan? Karena ternyata Fe3+ itu bereaksi sama OH-. Kalau Fe3+ kan ditambah OH-nya mengambil Fe3+. Berarti konsentrasi Fe3+ bagaimana? Kalau reaktan dikurangi, geser ke arah reaktan. Produk dikurangi, geser ke arah produknya juga. Jadi kalau ditambah, geser ke arah berlawanan. Kalau dikurangi, geser ke arah jadi bagaimanapun cara biar nggak seimbang gitu ya. betul sekali. Penambahan volume berarti gesernya ke arah NO2. ke arah NO2. Berarti kalau ke arah NO2, jumlah NO2-nya semakin banyak. Jumlah N24-nya semakin sedikit. Sudah digambarkan?
Ya, untuk membantu kalian menemukan solusi dari masalah tadi yang sudah dirumuskan. Di scan barcode-nya silakan dilihat modulnya dibaca. Solusi boleh berbeda. Kamu solusinya apa? Nggak usah nanya-nanya ke kelompok lain, silakan kalian eksplorasi. Boleh lebih dari satu solusinya. Totalnya reaktan berapa jumlahnya? 4. Produk? Mana yang lebih besar, reaktan atau produk? Reaktan. Reaktan berarti Iya, tekanan lebih besar. tekanannya diperbesar. Berarti Berarti kasih 1, tekanan. tekanannya diperbesar. Konsentrasi apanya yang ditingkatkan? Suhunya, misalnya suhunya harus diapain? Kenapa dinaikkan? Sudah nemu semua solusinya? Silakan nanti kalian buat PPT untuk presentasi. Kita review dulu. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang mempengaruhi kesetimbangan, faktor-faktornya? Yang pertama? Suhu. Kalau dinaikkan, dia suhunya nanti akan bergeser ke arah apa tadi? Ke arah reaksi yang mana? Endotherm. Pertemuan selanjutnya, kalian akan mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kita berdoa dulu. Ya, pimpin. Sudah siap presentasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jadi solusi dari kita buat biar lebih bagus. Apa sih hasil produksi di pabrik itu lebih bagus. Dari segi suhu bagusnya untuk dalam pembuatan amonia diturunkan suhunya. Habis itu untuk konsentrasi reaktannya ditambahkan. Lalu untuk tekanan dan volume, tekanan selama pembuatan amonia ditambahkan. Reaksi exotherm. Sedangkan kalau untuk dari segi konsentrasi, kenapa kita tambahkan? Karena jika ditambahkan maka reaksinya itu akan bergeser ke arah produk. Jadi pertanyaannya tadi di awal disebutin kan yang Haber-Bosch itu apa? Kalau nggak salah tuh dia tuh penemunya gitu loh. Bukan penemunya, apa sih namanya? Orang yang nemuin tekniknya itu. Ada di buku. Suhu dinaikkan. Saat suhu reaksi dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan belerang trioksida atau bergeser ke arah produk, sehingga jumlah belerang trioksida semakin banyak. Terus yang kedua itu tekanannya itu diperkecil atau volumenya diperbesar supaya kesetimbangan si reaksinya itu bergeser ke arah reaksi gas besar atau si produknya itu si belerang trioksida. Aku mau tahu dong rumus reaksi ini apa? Rumusnya. Boleh ditulisin aja nggak apa. Soalnya kan di situ kan berarti kalau ditambah reaktan yang mana, berarti kalau produk berarti yang mana? Konsentrasi reaktannya kan diperbesar kan, jadi dia bakal pindah ke produk ke arah sebaliknya. Reaktan ditambah. Gesernya ke arah produk berarti ke arah sebaliknya. Oke. Terus konsentrasi si produknya dikurangin, Yang kesini ya. kesini lagi nambahnya. Bisa ada cak. Itu sih. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu kan entalpinya negatif, berarti belerang trioksida ini tuh dia reaksinya exotherm. Jadi kita harus geser produk reaksi itu ke kanan kan. Nah, cara geser reaksinya ke kanan ini suhunya tuh diturunkan sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan 2SO3 ini. Nah, tapi kalau misalnya suhunya terlalu turun itu bakal memperlambat reaksi. Nah, kalau misal suhu dinaik terlalu tinggi, nah itu reaksinya bakal lebih ke arah kanan. Nah, jadi suhu optimum yang untuk reaksi asam sulfat ini ada di sekitar 450 derajat sampai 500 derajat. Proses kontak itu kayak gimana? Proses kontak. Jadi proses kontak ini dia itu cara pembuatan asam sulfat. Pokoknya dia tuh juga kalau misalnya dia tuh sebenarnya tuh ada penambahan katalisatornya juga. Katalisnya itu pokoknya itu tuh V2O5. Yang pertama itu konsentrasi reaktan diperbesar. Kalau konsentrasinya diperbesar, itu bakal nambahnya ke arah. Habis itu suhunya diturunkan biar kesetimbangannya bergeser ke arah reaksi exotherm. Terakhir adalah tekanannya diperbesar.
Nah, kalau tekanan diperbesar itu reaksi akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Kan jadi kan ini penerapan dalam bidang industri. Nah, gas amonia ini di bidang industri itu dipakai buat apa? Ada macam-macam. Yang pertama itu ada buat pembuatan pupuk. Terus ada buat pembuatan bahan peledak sama mesiu. Apa sih bacanya mesiu? Iya, jadi dari masalah tersebut, rumusan kita adalah bagaimana cara mengoptimalkan produk amonia yang dihasilkan dari reaksi nitrogen dan hidrogen. Dari nitrogen dan hidrogen. Kan tujuan awalnya mau buat amonia supaya optimal kan. Kalau optimal itu berarti kan kayak kita mau memperbanyak si amonianya kan. Dari persamaan ini tahu nggak mana yang amonianya? Nih, dari ini mana amonia? Yang ini kan. Berarti otomatis kita mau geser kesetimbangan ini ke arah sini, ke arah sini. Bagaimana caranya? Ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi yang pertama, tekanan reaksi diperbesar dan volumenya diperkecil. Maka kesetimbangan akan berpindah ke koefisien yang lebih kecil. Nah, ini kan koefisiennya 4 kan? Bakal pindah bergeser ke sini, ke yang lebih kecil. Nah, dan solusi ketiga, konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Yang solusi yang ketiga yang konsentrasi. Jadi kan solusinya konsentrasinya ditambah. Bisa nggak kalau misalnya konsentrasinya dikurang tapi tetap optimal? Gak bisa. Karena kayaknya udah terpapar gitu ya. Iya. Gak bisa, karena itu kayak udah ada di buku kimia. Coba dibuka di buku kimianya. Semuanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Ada 185. Ya, 185 boleh dibuka, sekarang 185. Sekarang kita bahas. Rata-rata solusinya yang asam sulfat adalah suhu diturunkan. Kalau reaktannya ditambah, ya emang sih hasilnya banyak, tapi kan kita butuh biaya untuk ngasih reaktannya ini. Maka yang cara ditambahkan reaktannya itu benar kalau memang udah terlalu, yang lebih utama adalah produk yang sudah terbentuk segera dipisahkan. Ya, dikurangi tadi. Bisa nggak kalau konsentrasi dikurangi? Bisa. Tapi yang dikurangi produknya, bukan reaktannya. Ini yang sesuai teori. Ternyata pada kenyataannya proses Haber-Bosch tadi sama proses kontak dicoba dengan kondisi yang seperti ini, ternyata hasilnya nggak optimal. Maka ada yang namanya Haber-Bosch tadi. Bapak Haber-Bosch itu menemukan, oh yang paling optimal bisa dibuka di buku paket kalian. Yang optimal amonia itu ketika suhunya 500 derajat Celcius. 500 derajat Celcius menurut kalian tinggi atau rendah? Tinggi. Padahal di sini suhunya harusnya rendah kalau sesuai teori. Tapi di sini suhunya 500 derajat Celcius itu dia akan optimal hasilnya. Kemudian tekanannya kan tinggi kan harusnya, tekanannya ditambah. Yang optimal ketika tekanannya mencapai 700 atm, tinggi nggak kalau segitu? Sesuai sama teori. Kalau yang asam sulfat itu suhunya 500 derajat Celcius. Padahal dia juga delta H-nya negatif. Harusnya suhunya rendah dong. Tapi ternyata yang optimal setelah diuji coba itu 500 derajat Celcius, dia baru optimal hasilnya. Kok bisa sih beda banget sama teori? Ya itulah ketika kalian praktek, itu teorinya itu harus disesuaikan lagi dengan hasil yang ada di lapangan seperti apa. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kalian sudah menemukan apa saja? Cara mengoptimalkan apa, Aska? Asam sulfat dan amonia. Post test dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas kisi-kisi PAS. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Berdoa dulu, silakan Acil pimpin untuk berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.